Halo sobat anime, kita hapus lagi Martial Peak, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Yangkei terdampar di dunia baru dan juga kultivasinya disegel oleh seorang master dari Serikat Bintang Ungu yang berada di ranah Sand King. Yangkei pun dibawa oleh dua gadis serikat pedang kepada master mereka, berharap master mereka dapat membantu melepaskan segel yang mengikat Yangkei. Ya, awalnya semua berjalan lancar dan sebagai balas budi, MILF ini akan membantu Yangkei, tapi di sini Yangkei pun langsung menolaknya. Ketika ternyata MILF itu diam-diam mencoba untuk mengintip lautan pengetahuan milik Yangkei. Dan daripada semua rahasia miliknya dibongkar oleh orang asing, di sini Yangkei pun memilih untuk mengambil hadiahnya saja, hadiah yang sebelumnya ditawari kepada dirinya, daripada lautan pengetahuannya diubek-ubek oleh MILF ini. Setelah mengambil hadiah dan juga pergi, membuat kedua gadis kecil itu pun heran tentang apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba saja Yangkei pun menunjukkan gestur yang tidak nyaman, walaupun berusaha untuk tetap tersenyum, yang membuat si kampret itu pun mengatakan kalau mereka seharusnya berhati-hati dengan Yangkei. Bisa saja Yangkei adalah orang dari Serikat Bintang Ungu, dan itu cukup mencurigakan karena memang Yangkei hanya berada di ranah sains tingkat 1, dan kenapa sampai harus repot-repot menyegel kekuatan Yangkei. Dan untuk MILF ini, Doi juga meminta kepada muridnya untuk berhati-hati dan tetaplah waspada. Dan untuk Doi sendiri, Doi juga cukup curiga. Lah, kok bisa lautan pengetahuan milik Yangkei ini terlihat cukup aneh. Setelahnya, Yangkei pun melakukan kultivasi di tempat lain. Dan selama Yangkei melakukan kultivasi di sini, pimpinan Serikat Bintang Ungu, ia menghampiri MILF yang berasal dari Serikat Pedang. Doi pun bertanya, apakah MILF itu tidak penasaran dengan orang tua yang tinggal di tempat ini. Dan Doi juga menawarkan suatu kerjasama. Bagaimana kalau mereka mencoba untuk mencari tahu tentang orang tua itu dan juga situasi yang ada di tempat ini. Awalnya di sini MILF putih itu pun sedikit ragu, tapi ya pada akhirnya Doi pun setuju untuk pergi menemui senior tua itu yang merupakan warga tempatan di dunia ini. Dan ketika master mereka pergi, di sini dua gadis kembar itu pun berencana untuk pergi menemui Yangkei secara diam-diam. Tapi mereka kepergok oleh si kampret ini. Doi pun beralasan kalau dirinya akan melindungi dua juniornya jika memang terjadi sesuatu, maka dirinya setidaknya dapat mengulur waktu untuk juniornya segera kabur jika memang amit-amit terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Di sini gadis kembar itu juga bertanya kepada seniornya, apakah master mereka curiga tentang asal-usul Yangkei? Karena sejak kemarin master mereka pun juga menunjukkan suatu gestur seolah-olah tidak menginginkan agar kami terlalu dekat dengan Yangkei. Di sini si kampret ini mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Master mereka melakukan ini semua karena Doi hanya ingin melindungi mereka yang merupakan murid-muridnya saja. Lantas jika mereka ingin jalan-jalan untuk menambahkan moodnya, maka Doi akan menemani gadis kembar ini. Tapi yang ada Doi malah diacuhkan. Sedangkan untuk Yangkei, Doi sedang melakukan kultivasi. Doi merasakan sepertinya ada seseorang yang mendekatinya. Dan Doi pun juga curiga, apakah ini perbuatan dari si lamcur merah itu, si Bia? Tapi ternyata tiba-tiba saja muncul dari balik semak-semak adalah bocah Sen2. Di sini terlihatlah bocah Sen tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Doi juga terluka cukup parah akibat tidak siap ketika kapal induk yang mereka gunakan ternyata harus jatuh. Melihat kondisi rekan barunya ini dalam kondisi yang cukup menyedihkan, di sini Yangkei pun bertanya, apakah Sen2 telah memakan pil penyembuh? Ternyata tidak, karena Doi tidak memiliki apa-apa. Karena semua yang ia miliki ternyata telah dicolong dan juga direbut oleh Serikat Bintang Ungu. Dan oleh karena itulah Doi tidak memiliki apa-apa untuk ia makan. Karena semua yang ia miliki telah direbut. Dan mendengarkan cerita yang menyedihkan itu, di sini Yangkei pun memberikan pil Sen yang ada nadinya kepada bocah Sen2. Dan selama bocah itu memurnikan pil itu, Yangkei pun akan berjaga. Tapi sebelum itu, Yangkei pun juga menceritakan tentang apa yang terjadi sebelumnya, tentang kemunculan orang tua misterius. Setelah mendengarkan itu semua, di sini Shen juga curiga jangan-jangan Pak Tua yang dimaksud itu adalah seorang master yang ada di ranah origin Return, ya gitulah, atau mungkin saja di atasnya, yang membuat Yangkei pun cukup tercengang. Karena memang di dunia asalnya, ranah tertinggi hanya ada di ranah sains tingkat 3, dan untuk Saint King aja ia baru tahu akhir-akhir ini. Sedangkan di tempat lain, kini dua pimpinan dari dua kubu itu telah kembali. Mereka kembali dalam perasaan yang cukup kecewa, karena mereka tidak berhasil menemukan di mana Pak Tua warga tempatan itu berada. Dan mereka pun juga berencana akan mencari Pak Tua itu esok hari lagi. Tapi tiba-tiba saja gadis kecil pun ternotis dan memanggil master mereka. Karena ternyata tiba-tiba saja dari udara sana Pak Tua itu muncul entah dari mana.
Kedatangan Pak Tua itu pun langsung disambut oleh Ketua Serikat Pedang yang berujar, "Senior, kami baru saja pergi mencari Anda. Tampaknya Anda tidak ada di tempat ini." Memangnya aku harus mengabarimu jika aku ingin pergi?" Pak Tua ini juga mengatakan kalau di tempat ini dipenuhi dengan herbal yang sangat cocok untuk melakukan kultivasi, tapi di tempat ini aku kekurangan biji. Senior, biji apa yang Anda butuhkan? Biji Ferrer? Enggak, biji Space Spirit. Mendengar itu, di sini dua pimpinan itu pun tidak memiliki biji yang diminta oleh Pak Tua itu. Tapi jika Pak Tua itu memang membutuhkannya, maka mereka dapat memberikannya nanti di pusat serikat mereka. Yang membuat Pak Tua itu pun murka. "Oi, Kimbe, jika aku memang dapat pergi dari tempat ini, untuk apa aku meminta Space Spirit milik kalian?" Space Spirit itu apa? Tanya Yang Kai. "Oh, benda itu adalah sebuah biji spirit yang sangat berharga, dan benda itu juga memiliki harga yang sangat tinggi. Dan salah satu bahan utama pembuatan cincin dimensi yang kau gunakan itu terbuat dari biji Space Spirit." Dan dari apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu, sepertinya Pak Tua itu sudah sangat lama terjebak di dunia ini. Pak Tua ini juga berujar jika memang mereka tidak memiliki biji yang ia maksud, maka doi meminta semua cincin dimensi yang dimiliki oleh para kultivator itu. "Jika tidak, aku akan membunuh siapapun itu." Yang memaksa para master ini harus mengumpulkan seluruh cincin dimensi yang dimiliki oleh anggota mereka. Ya, Pak Tua itu pun hanya mengambil cincinnya saja dan tidak peduli dengan isi yang ada di dalamnya. Karena doi membuang semua isinya, dan doi juga berujar, "Ambillah punya kalian masing-masing dan jangan pernah mengambil punya orang lain." Namun dari seluruh cincin dimensi yang ada di sini, ada satu cincin yang belum diserahkan, yaitu cincin yang digunakan oleh MILF putih ini. Di sini MILF ini mengatakan untuk tidak menyerahkan cincin itu karena ini adalah satu-satunya cincin yang tersisa. Tapi Pak Tua itu pun tidak peduli. Ia tetap ingin mengambilnya dengan paksa dan juga mengeluarkan semua isinya. Tapi dari semua harta yang ada di tempat ini, semua harta yang ada di dalam cincin dimensi, hanya ada satu harta yang menotis dirinya, yaitu token titah bintang. Doi pun tidak peduli dengan semua harta yang ada di tempat ini, tapi doi pun tetap memilih untuk mengambil satu harta karun itu, yaitu titah bintang yang ia bawa bersama seluruh cincin dimensinya. Dan itu pun sungguh ironi karena memang benda itulah yang membuat Serikat Pedang dan juga Bintang Ungu harus bertarung di Star Sky. Malah dicomot oleh orang asing. Dan ternyata perselisihan mereka, yaitu Bintang Ungu dan juga Serikat Pedang, berasal karena mereka berebut titah bintang itu. Karena memang titah bintang itu ditemukan di wilayah dari Serikat Bintang Ungu, tapi yang menemukannya adalah orang-orang dari Serikat Pedang. Melihat dua serikat pedang itu sampai harus bertempur, membuka mata Yang Kai akan berharganya benda itu, yang membuat Sen pun berujar kalau pemilik benda itu akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan wajar saja jika serikat besar itu sampai harus bertarung mati-matian. Tak lama setelahnya, kini MILF itu pun datang mendekati Yang Kai. Doi datang meminta kembali cincin dimensi yang ia telah berikan kepada Yang Kai. Awalnya Yang Kai pun sedikit kampret. Doi pun sengaja bermain-main dengan MILF itu, yang membuat MILF itu pun kesal setengah mampus. Bahkan untuk mendapatkan cincin itu kembali, MILF itu pun berjanji akan melepaskan segel yang mengikat Yang Kai. Tapi di sini Yang Kai pun bodoh amat. Doi pun tidak butuh tuh, yang membuat MILF itu pun tambah jengkel dengan Yang Kai. Tapi Doi pun juga tidak dapat berbuat apa-apa karena Doi tahu jika ia membunuh Yang Kai, maka Pak Tua jahat itu pasti akan ngamuk. Karena Pak Tua itu tidak mengizinkan siapapun untuk saling membunuh. Setelah puas mempermainkannya, Yang Kai pun mengembalikan cincin dimensi itu, tapi tidak dengan sains kristal yang ada di dalamnya. Dan untuk menyimpan sains kristal itu, Yang Kai pun menggunakan kantong semesta yang fungsinya sama tapi ya tidak lebih modern. Setelah itu, Yang Kai pun melakukan kultivasi, dan dalam lautan pengetahuannya, di sini Yang Kai pun mendapatkan sisa-sisa jiwa dari para kultivator yang telah tewas akibat insiden terjatuhnya kapal induk. Dari banyaknya sisa-sisa jiwa itu, Yang Kai pun mencoba untuk menyerap pecahan jiwa milik Buster Wu yang merupakan ahli peta bintang. Dan itu ternyata membuat Yang Kai dapat melihat isi Star Sky. Tapi kekuatan Yang Kai yang belum kembali itu membuat Yang Kai sangat kelelahan dalam melakukannya. Setelah itu, untuk mengembalikan kekuatan yang hilang, di sini Yang Kai pun mencoba untuk memakan pil haram miliknya dan bertanya kepada Sentu tentang Master Wu yang merupakan ahli bintang. Setelah menjelaskan panjang lebar, di sini Yang Kai pun mengambil suatu kesimpulan kalau orang itu sungguh luar biasa. Setelahnya, Yang Kai pun kembali mencoba untuk kembali menyerap dan juga memurnikan jiwa milik Pak Tua Wu itu. Dan itu membuat Yang Kai pun sepertinya dapat melihat isi Star Sky dan mulai dapat menentukan posisi di mana dirinya berada. Dan ternyata Doi saat ini berada di tengah-tengah planet yang ada di dalam black hole.
Tapi tiba-tiba saja Yang Kai pun kembali sadar ketika Doi mendengar ada suara Bia, yaitu si MILF merah ini. Di sini Yang Kai pun juga mendengar kalau orang-orang itu yang berasal dari Serikat Bintang Ungu mendapatkan banyak sekali herbal tingkat tinggi. Begitu juga dengan orang-orang dari Serikat Pedang. Dan di sini Yang Kai pun juga tidak ingin ketinggalan itu semua dalam melakukan looting herbal-herbal tingkat tinggi yang ada di dunia ini. Dari semua banyak herbal yang ada, ternyata ada satu buah herbal yang menarik perhatian Yang Kai, yaitu anggrek 7 warna, yang merupakan herbal tingkat atas, yaitu herbal yang ada di tingkatan origin. Dan setelahnya, Yang Kai pun memutuskan untuk mencari suatu tempat untuk melakukan kultivasi. Ya, sebenarnya Yang Kai pun mencari tempat untuk mencoba membuat pil haram dari herbal-herbal yang berkualitas ini. Dan di dalam gua itu, ya benar saja Yang Kai pun mencoba membuat beberapa pil tingkat sains dengan tanaman-tanaman herbal tingkat tinggi. Sedangkan di tempat lain, kini master dari Serikat Bintang Ungu, Doi pun cukup bingung. Lah, ini banyak banget. Nah, ini nih, karena ia tidak memiliki cincin dimensi, ternyata benda-benda ini bakalan rusak nantinya. Sedangkan di tempat lain, di tempat master tua, ternyata Doi pun membangun suatu tempat altar khusus. Di tempat itu juga Doi pun bersiap untuk melakukan suatu ritual. Tapi Doi yang bosan dengan kesadaran ilahinya, Doi pun mencoba untuk memeriksa seluruh tempat yang ada di tempat ini tentang apa yang akan dilakukan oleh para kroco-kroco lainnya. Dan Doi pun merasakan ada seseorang bocah yang sepertinya cukup menarik. Dan untuk Yang Kai, Doi pun ternotis ketika Pak Tua itu pun mencoba untuk memeriksa dirinya. Dan itu pun membuatnya harus gagal fokus, yang membuat pil haram yang ia buat ternyata harus gosong. Yang membuat Pak Tua itu pun juga cukup ternotis. Lah, ternyata kesadaran bocah ini cukup luar biasa. Bisa tahu kalau sedang diintip-intip. Tapi di sini Yang Kai pun bodoh amat. Doi pun kembali mencoba membuat pil haram dari herbal-herbal lainnya. Dan jadilah suatu pil tingkat sains. Dan ketika Doi memakannya, dan melakukan kultivasi, sakit sudah perutnya. Dan untuk menambahkan efek pil haram itu, kini Yang Kai pun kembali membuat pil haram lainnya dan lagi-lagi langsung memakannya. Dan celing, Doi berhasil melepaskan segel yang mengunci kultivasinya. Dan tak lama setelahnya, Yang Kai yang sedang melakukan kultivasi, Doi pun didatangi oleh seorang kampret dari Serikat Pedang. Doi mengetahui kalau kultivasi Yang Kai telah tersegel. Di sini Doi pun banyak bacot, tapi ya inti dari bacotannya ini, Doi meminta segel jiwa milik Yang Kai yang akan ditukarkan dengan jaminan keselamatan. Yang artinya Doi akan menjamin keselamatan Yang Kai selama Yang Kai mau menyerahkan segel jiwa miliknya. Tapi di sini Yang Kai pun cukup, silakan pergi, ujar Yang Kai. Yang membuat si kampret ini sangat kesal dan pergi begitu saja. Tapi sebelum Doi benar-benar pergi, slash, Doi pun melepaskan teknik ularnya, teknik yang menjerat lehernya Yang Kai, dan celak, Doi pun menggolok lehernya Yang Kai dengan tekniknya itu. Awalnya si kampret ini mengira kalau Yang Kai telah tewas. Tapi begitu Doi meloleh ke belakang, Yang Kai tiba-tiba saja muncul dari hadapannya yang sudah menyiapkan sesuatu di tangannya. Dan mendarat tepat di muka si kampret ini yang membuat si kampret itu pun tidak menduga. Lah, kok iso cu? Bukankah kultivasi Yang Kai telah disegel? Ya, jika ini tidak kuhancurkan, sudah pasti aku akan mati. Maka dari itu, aku akan membunuhmu di tempat ini. Sedangkan di tempat lain, di tempat MILF putih ini, ketika Doi sedang memilih-milih tanaman herbal tentang apa yang akan ia bawa, Doi pun tiba-tiba ternotis. Doi merasakan sesuatu terjadi dengan muridnya. Dan Doi pun coba untuk memeriksanya dengan menggunakan teknik miliknya. Dan teknik itu pun meledak yang dapat memproyeksikan tentang apa yang terjadi dengan muridnya. Dan sungguh terkejutnya dirinya ketika ia melihat ternyata muridnya yang satunya lagi ternyata telah dieksekusi oleh Yang Kai. Tapi di sini, salah satu gadis kecil itu pun berujar tidak mungkin bagi Yang Kai bisa dapat membunuh seniornya itu yang berada di ranah sains tingkat 3. Sedangkan Yang Kai ada di tingkat 1 dengan kultivasi yang sedang tersegel. Tapi di sini MILF itu pun tidak peduli. Faktanya muridnya telah dieksekusi oleh Yang Kai. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri, setelah Doi mengeksekusi si kampret itu, Doi pun ternotis kalau ternyata ada seseorang yang datang di belakangnya. Dan begitu ia melihat ke belakang, ternyata Pak Tua itu telah ada di belakang Yang Kai. Doi pun cukup kagum dengan kemampuan Yang Kai yang dapat membunuh sains tingkat 3, padahal Yang Kai masih berada di ranah sains tingkat 1. Tapi yang jelas, Doi telah memberikan suatu ultimatum untuk tidak membunuh siapapun di tempat ini, yang membuat Yang Kai pun cukup panik. Doi mengatakan kalau ini adalah tindakan membela diri, tapi Doi pun tidak peduli dengan alasan dari Yang Kai ini. Membunuh tetaplah pembunuh. Dan di sini Yang Kai pun juga diserang oleh kekuatan dari Pak Tua itu. Dan jika Yang Kai dapat bertahan selama 10 kali tarikan napas, maka Doi akan mengampuni nyawanya Yang Kai. Dan ternyata,
Yang Kai pun dapat melakukannya. Dan Yang Kai pun menagih janji Pak Tua itu, yang membuat Pak Tua ini pun tertawa. Pak Tua ini juga bertanya, apakah Yang Kai membuat pil haram untuk dapat melepaskan segel yang mengikat tubuhnya? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Yang Kai juga mengatakan kalau doi hanya baru dapat membuat pil sains tingkat rendah. Pak Tua ini juga cukup kagum. Pak Tua ini juga berujar sebaiknya Yang Kai ini fokus mau menjadi seorang petarung atau menjadi seorang alkemis, biar fokusnya tidak tetap pecah. Namun tiba-tiba saja Pak Tua itu pun mengeluarkan tekniknya dan bam! Doi pun membawa Yang Kai ke tengah-tengah altar. Dan tak lama setelahnya, muncullah orang-orang lainnya. Di sini orang-orang dari Serikat Pedang, terutama MILF ini sangat murka. Doi pun murka karena Doi tahu kalau Yang Kai telah membunuh muridnya. Tapi di sini Yang Kai mah bodoh amat. Tapi melihat sikap Yang Kai yang cuek, membuat MILF itu pun bertanya, kenapa? Kenapa Yang Kai membunuh muridnya? Padahal sebelumnya mereka tidak memiliki masalah. Ya, di sini pun Yang Kai berujar, kau benar. Jika kau ingin tahu, maka tanyalah sama mayat itu. Karena aku juga ingin tahu kenapa ia menyerang diriku. Dan tentu saja mendengar itu semua, MILF ini sangat murka dan mengancam akan membuat Yang Kai membayar ini semua. Tapi di sini Yang Kai pun juga murka. Doi berujar kalau orang-orang yang telah mengancam dirinya tidak pernah berakhir dengan takdir baik. Tapi di sini MILF itu pun juga sangat murka dan tidak peduli. Ia juga menantang Yang Kai tentang takdir apa maksudnya itu. Tapi di sini Yang Kai pun juga berujar, iya, takdir seorang wanita. Kau akan paham nantinya jika lubangmu itu dimain-mainkan dan aku akan membuat kau jadi seorang wanita yang sesungguhnya yang belum pernah kau rasakan. Yang membuat MILF itu tambah agak-agak emosinya kan. Tapi Doi juga tahu kalau Doi tidak dapat termakan emosi. Jika tidak, Pak Tua itu pasti akan ngamuk. Mendengar itu semua membuat Bia, si MILF ini semakin bergairah dengan Yang Kai. Yang membuat Yang Kai pun juga berujar, ya aku juga ngaceng ini. Dan tak lama setelahnya, kini Sentu pun datang. Doi datang ke tempat Yang Kai dan membawakan sekantong semesta yang isinya full tanaman herbal tingkat atas. Tapi Doi juga sadar, sepertinya hal yang sama juga didapatkan oleh dua serikat lainnya. Dan tidak lama setelahnya, Pak Tua itu pun yang sedang berputar-putar di atas altar, tiba-tiba saja Doi pun membuka suatu susunan formasi. Dan celing! Doi pun tertawa. Dan ia juga mengatakan, kalian sudah menunggu cukup lama bukan? Jadi aku izinkan untuk bertanya, ujar Pak Tua itu yang disambut oleh pimpinan dari Serikat Bintang Ungu. Doi bertanya, kalau mereka saat ini ada di mana sih? Ya, aku juga tidak tahu. Tapi setauku kita berada di dalam bintang kegelapan. Mendengar itu membuat mereka semua pun cukup terkejut, termasuk Yang Kai. Yang membuat Sentu pun berujar kalau bintang kegelapan adalah suatu bintang yang belum pernah dijelajahi. Pak Tua ini juga mengatakan kalau tempat ini sungguh luar biasa. Banyak sekali sumber daya, tapi sayangnya di tempat ini tidak ada jalan keluar. Ya, yang artinya mereka semua terkurung. Pak Tua ini juga sebenarnya juga tidak keberatan untuk tinggal di tempat ini. Tempatnya surga kultivasi. Tapi Pak Tua ini juga berujar kalau dirinya sudah terjebak di tempat ini selama 2000 tahun. Dan setelahnya, MILF ini juga bertanya tentang siapakah nama senior ini. Ya, kalian bisa memanggilku Gui Zu. Pak Tua ini juga mengatakan kalau tempat ini akan terbuka dalam beberapa kali dalam kurun waktu tertentu. Dan mereka yang terdampar di tempat ini bukanlah yang pertama. Faktanya sudah ada 3 gelombang yang membawa 3 kelompok berbeda mendarat di tempat ini. Pak Tua ini juga mengatakan kalau dirinya membutuhkan waktu 1000 tahun pertama untuk berfokus berkultivasi. Dan 1000 tahun terakhir inilah Doi mulai fokus untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Mendengar itu semua tentu saja membuat mereka meminta agar mereka dibawa keluar juga dari tempat ini. Tapi mereka juga mendapatkan suatu firasat buruk ketika Pak Tua itu berujar kalau dirinya juga membutuhkan bantuan dari para kroco-kroco ini. Dan karena mereka semua juga telah sepakat untuk saling membantu, Pak Tua itu pun membangun suatu susunan formasi yang cukup besar dan membuka suatu portal dimensi. Portal dimensi yang sungguh tidak stabil. Di sini Yang Kai pun juga tahu kalau portal itu tidak stabil dengan tingkat turbulensi yang sangat meluap-luap dan sudah pasti ini sangat berbahaya dan tidak aman. Yang jelas tidak ada jaminan keselamatan dan itu juga dirasakan oleh 3 orang ini. Ya, melihat itu semua, kini mereka juga mulai ragu apakah benar hal ini benar-benar diperlukan. Karena benar, portal itu terlihat tidak normal dan tidak stabil. Ya, Pak Tua ini juga berujar, tujuan Pak Tua ini tidak membiarkan atau memberikan suatu peraturan untuk tidak saling membunuh adalah untuk ini. Ya, untuk uji coba. Dan untuk uji coba pertama, Doi pun memilih seseorang dan orang itu adalah Sen. Tapi ternyata bukan Sen lah, tapi orang yang ada di belakang Sen, yaitu Yang Kai. Di sini Yang Kai pun tahu kalau ini akan membunuh dirinya.
Mendapatkan dirinya menjadikan tumbal pertama, di sini Yang Kai pun mencoba untuk melakukan negosiasi karena ia tahu tidak mungkin bagi dirinya untuk dapat melawan Pak Tua itu. Tapi sayangnya Pak Tua itu pun mendapatkan suatu dukungan dari MILF putih ini. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pak Tua itu, di sini Yang Kai pun juga dipaksa dan juga diseret serta ditarik-tarik. Doi akan diseret dan dijadikan tumbal pertama dalam percobaan portal dimensi. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bang Jack mau makan nih, lapar. Waduh.